Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari TPQ Masjid Baitul Daimah. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi datanglah 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka ini adalah suku Aus dan suku Khazraj yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian datang menemui Rasulullah dan mengajaknya untuk hijrah ke Madinah, serta menyatakan siap membela Rasulullah dan para pengikutnya. Hal ini dikenal dengan Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, kebetulan pada saat itu kondisi kaum muslimin di Mekah semakin terdesak setelah kaum kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Mereka dilarang berdagang, mereka dimusuhi, terus mereka juga disiksa habis-habisan. Lalu, atas perintah Allah, Rasulullah pun memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Namun sebelumnya, kaum muslimin telah dulu hijrah ke Madinah sebelum Rasulullah secara sembunyi sehingga tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, suatu hari para kaum kafir Quraisy ini berkumpul di suatu tempat yang bernama Darun Nadwa. Nah, di sini mereka itu mempunyai niat jahat, yaitu mereka ingin membunuh Rasulullah. Namun, Allah telah memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sehingga beliau tahu akan hal tersebut. Nah, menjelang malam, para kaum kafir Quraisy ini mulai mengepung rumah Rasulullah. Namun, pada saat itulah Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubahnya dan berbaring di tempat tidurnya. Jadinya tuh kayak Ali tuh kayak pura-pura nyamar jadi Rasulullah gitu loh. Nah, terus, tapi kan karena udah kekepung, akhirnya Rasulullah tuh bingung gitu. Gimana sih caranya keluar dari rumah ini secara aman gitu, tanpa pengetahuan dari kaum kafir Quraisy ini gitu. Lalu Rasulullah pun berdoa kepada Allah dan Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk mengambil pasir dan menebarkannya keluar. Rasulullah pun membuka pintu dan menebarkan pasir tersebut keluar. Besh! Gitu. Dan apa yang terjadi? Para kaum kafir Quraisy yang di luar tadi akhirnya mengantuk tertidur. Nah, setelah itu Rasulullah pun keluar dari rumah tanpa sepengetahuan kaum kafir Quraisy tadi, dan beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Gua Sur. Lalu, keesokan harinya kaum kafir Quraisy ini terbangun dari tidurnya. Bangun. Kok kita masih tidur di sini sih? Ayo. Mereka kemudian bangun dan masuk ke kamar Rasulullah. Mereka mengintip kamar Rasulullah dan melihat ada seseorang di sana. Wah, pas banget nih. Muhammad lagi tidur, kita bunuh sekarang aja. Mereka kemudian masuk dan betapa terkejutnya mereka, ternyata itu bukanlah Nabi Muhammad. Ya, betul. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Para kaum kafir Quraisy pun marah dan memaksa Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah berada. Namun Ali bin Abi Thalib tetap bungkam. Hingga akhirnya para pemuka Quraisy pun membuat sayembara. Tok 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 tok. Siapa yang dapat menemukan Muhammad, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. 100 ekor unta, 100 ekor unta. Semua penduduk negeri pun tergiur akan hal tersebut dan mulai mencari di mana Rasulullah berada. Nah, sampai suatu ketika, kaum kafir Quraisy ini hampir tiba di Gua Sur. Mereka menduga bahwa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq itu ada di dalamnya gitu. Terus Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui hal tersebut pun akhirnya cemas gitu. Ya Rasulullah, mereka sepertinya telah mengetahui di mana kita berada. Apa yang harus kita lakukan? Abu Bakar dan Rasulullah pun akhirnya berdoa minta perlindungan kepada Allah. Dan dengan izin Allah, lubang pintu masuk Gua Sur tersebut terdapat banyak jaring-jaring laba-laba dan sarang burung. Kaum kafir Quraisy yang tiba di situ pun berpikir, kayaknya nggak mungkin deh kalau ada orang masuk ke sini tapi jaring-jaringnya nggak rusak. Ini tuh jelas-jelas jaring-jaringnya itu masih rusak gitu. Wah iya ya, kayaknya nggak mungkin nek.
Muhammad sama Abu Bakar di sini. Udahlah kita pulang aja yuk, nggak mungkin. Lalu mereka pun pulang tanpa merasa curiga sedikit pun. Setelah 3 hari, Rasulullah, Abu Bakar ditemani Amir bin Fuhairah dan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid kemudian keluar dari gua dan menuju ke Madinah menggunakan unta selama 7 hari. Mereka menempuh padang pasir yang sangat gersang. Namun karena perjalanan yang sangat lama, kaum muslimin yang telah sampai di Madinah terlebih dahulu, mereka berpikir, duh, Rasulullah kok belum datang juga ya? Jangan-jangan Rasulullah ketangkep lagi. Ngawur, gak boleh ngomong kayak gitu. Udah, berdoa aja. Tiba-tiba terlihat dari kejauhan rombongan Rasulullah yang datang. Rasulullah datang. Para kaum muslimin pun menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh sukacita. Nah, begitulah kisah dari hijrah Rasulullah. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwasanya sebagai pemimpin, Rasulullah sama sekali tidak mementingkan dirinya. Terbukti dari beliau memerintahkan umatnya terlebih dahulu untuk berhijrah daripada dirinya. Nah, dari sini kita dapat mencontoh bahwa kita tidak boleh egois. Kita harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.